Halo semuanya, terima kasih sudah mampir di channel Yuk Belajar Sejarah. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu sejarah. Sebenarnya pengantar ilmu sejarah ini subbabnya banyak ya, tapi untuk di video kali ini kita akan bahas pengertian sejarah. Yuk simak terus videonya. Apa sih sejarah itu menurut kamu? Nah, pengertian sejarah secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yang artinya syajarotun, yang artinya pohon. Nah, dalam bahasa Arab sendiri sejarah disebut dengan tarikh. Pohon itu memiliki makna percabangan genealogis suatu kelompok keluarga yang menyerupai pohon yang penuh cabang, ranting sampai akar-akarnya. Jadi diibaratkan seperti silsilah keluarga, pasti ada orang tua ya, ayah, ibu, lah di atasnya itu ada kakek, nenek ya, kakek, nenek, ayah, ibu, anak, nah nanti akan berkembang. Nah, akarnya itu contohnya seperti kakek, nenek gitu. Kemudian berkembang menjadi ada batang, kemudian ada ranting, ada daun, ada pohon. Nah, kalau menurut bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu atau orang pandai. Kalau bahasa Inggris menjadi history yang berarti masa lalu manusia. Sedangkan bahasa Jerman itu artinya sudah terjadi ya. Nah, kalau di Indonesia, sejarah dapat berarti silsilah asal-usul, riwayat, dan jika dibuat skema menyerupai pohon lengkap dengan cabang, ranting, dan daun. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Di dalam kata sejarah tersimpan makna pertumbuhan atau silsilah. Jadi kalau dulu sejarah itu bahas tentang silsilah keluarga kerajaan, tapi seiring berkembangnya sejarah itu tidak hanya membahas tentang silsilah keluarga kerajaan, tapi juga tentang masyarakat, pemerintah, perkembangan apapun. Jadi tidak hanya tentang kerajaan saja. Nah, dalam bahasa Indonesia, sejarah juga disebut babat, hikayat, riwayat, tarikh, tawarik, tambo atau histori. Dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau asal-usul keturunan silsilah terutama bagi raja-raja yang memerintah. Jadi contohnya kalau misalkan kita bicara tentang sejarah Kerajaan Hindu Buddha ya, ketika menjelaskan kejayaan raja tersebut pasti akan membuat yang namanya prasasti. Nah, selanjutnya apa sih pengertian sejarah menurut para ahli? Nah, di sini aku mengambil beberapa para ahli ya yang menjelaskan apa itu sejarah. Nah, menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Jadi yang namanya sejarah itu ilmu ilmiah ya, yang bisa dibuktikan. Nah, kemudian dibuktikannya dengan cara penyelidikan. Selanjutnya menurut Ibnu Khaldun. Nah, sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Nah, Ibnu Khaldun ini di tahun 1332 sampai 1406. Nah, siapa sih Ibnu Khaldun? Nah, Ibnu Khaldun adalah tokoh ya, seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi,
sosiologi, dan ekonomi. Nah, karyanya yang terkenal ini namanya Muqaddimah. Selanjutnya ada Herodotus. Nah, menurut Herodotus, ya sejarah tidak berkembang ke arah depan dan memiliki tujuan yang jelas, tetapi bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi dan rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Nah, siapa sih Herodotus? Nah, ini tokoh Herodotus adalah seorang ahli sejarah yang berkebangsaan Yunani. Nah, beliau juga mendapatkan julukan The Father of History, ya, bapak sejarah. Selanjutnya, kalau dari Indonesia di sini ada juga tokoh Sartono Kartodirjo. Menurut beliau, sejarah adalah gambaran masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Sejarah di dalamnya meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlalu. Ya, jadi sekali lagi bahwa sejarah itu ilmu ilmiah yang bisa dibuktikan dengan fakta-fakta. Selanjutnya ada tokoh Kuntowijoyo. Nah, menurut Kuntowijoyo, sejarah adalah suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu yang direkonstruksi atau membangun kembali masa lalu untuk kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Sejarah menyuguhkan fakta secara diakronik, ideografis, unik, dan empiris. Ya, jadi bahwa kita harus belajar dari sejarah, karena dari sejarah kita akan mendapatkan hikmah, ya, yang akhirnya kita tidak akan melakukan kesalahan seperti masa lalu. Jadi sejarah itu penting bagi masa kini dan masa yang akan datang, ya, seperti menurut Kuntowijoyo. Selain itu, di sini unik. Unik maksudnya adalah terjadi hanya satu kali. Walaupun dalam waktu, ya, bahwa sejarah itu bisa berulang, tetapi di sini yang membedakan adalah tokoh, waktu, dan tempatnya. Nah, empiris ini maksudnya adalah menurut pengalaman. Nah, bagaimana teman-teman? Menurut kamu mengenai pengertian sejarah yang sudah aku jelaskan, kira-kira kesimpulannya apa ya? Silakan kalian tulis di kolom komentar.